Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP kita yang ke-8. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Pengawas MGMP, Ibu Retnita, Ketua yang terhormat Ketua MGMP Kak Vera Stuti, kemudian beserta pengurus MGMP beserta Bapak dan Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris SMA MA Kota Padang. Um, Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan uh, apa ya amanah sebenarnya dari Jakarta waktu itu seharusnya ketika pulang dari workshop itu diminta langsung untuk share di MGMP, tetapi mungkin karena halangan apakah waktu itu pandemi dan kegiatan kita yang banyak, jadi uh, tidak sempat tampil 2 tahun yang lalu. Jadi ini sudah 2 tahun yang lalu saya diundang ke Jakarta. Sebenarnya kalau seandainya dibilang ahli juga enggak sih Bapak dan Ibu, karena kalau masalah naik pangkatnya saya aja masih dari 3B ke 3C, ongoing proses gitu. Dan terhambat karena memang kita biasanya ada paradigma susah gitu. Paradigma di kepala bahwasanya itu aduh naik pangkat itu kayaknya semenjak tahun 2013 ke atas itu kayaknya naik pangkat itu sulit gitu. Karena memang kita nggak pernah diajarkan untuk menyusun bahan itu seperti apa. Kira-kira begitu. Tetapi setelah saya coba menyusun sendiri bahan dupanya kemarin alhamdulillah tembus gitu. Jadi nggak bayar-bayar atau nggak minta tolong apa sih namanya yang terlalu berarti harus mempersiapkan PKG-nya atau apa segala macamnya. Yang seperti yang dikatakan Ibu Ref bahwasanya untuk kenaikan pangkat itu yang paling penting itu adalah Bapak dan Ibu memang betul-betul mempersiapkan eh, dokumen apa saja yang sudah dikerjakan dan itu sebenarnya tugas pokok harian kita masing-masing setiap hari. Maksudnya setiap semester sudah itu yang kita kerjakan. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin biar tidak terlalu apa ya mengambang, saya coba bagi PowerPoint yang sudah saya dapatkan pada waktu di Jakarta 2 tahun yang lalu. Apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Nah, kelihatan nggak? Nah, Jelas nih, yang jelas. PowerPoint-nya ya, Ya, sudah. Nah, oke. Okay. dah. Oke, ini ada pertanyaan nih, mau naik pangkat. Nah, pertanyaannya apakah berkas dan bukti fisiknya lengkap? Nah, berkas dan bukti fisiknya lengkap. Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama itu adalah laporan, sebenarnya ada 4. Kalau saya mencatatnya cuma 4 saja. Yang pertama itu eh, laporan pengembangan diri, PTK, ya laporan KI atau KD. Kemudian di sini dikatakan orang yang dapat membantu. Nah, orang yang dapat membantu ini mungkin misalnya kawankah atau siapa gitu yang bisa menginikan. Kemudian sebenarnya ada 4. Kalau menurut saya satu PKG, yang kedua laporan pengembangan diri, yang keempat publikasi ilmiah dan yang terakhir dupa. Hanya 4 itu saja. Oke, kita bahas satu-satu ya. Uh, ini ini adalah masalahnya yang berhubungan dengan publikasi ilmiah ya Bapak dan Ibu. Jadi publikasi ilmiah itu apa-apa saja. Nah, nanti ini yang akan kita bicarakan. Nah, kenapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita ini kesulitan naik pangkat? Masalahnya itu yang dikumpulkan oleh orang pusat ini ada 4 yang disebut dengan API. Yang pertama ada yang tidak asli, yang kedua ada yang tidak perlu, kemudian yang ada yang tidak ilmiah, kemudian ada yang tidak konsisten. Nah, inilah masalah yang menurut apa pusat menjadi masalah kenaikan pangkat guru-guru kita sehingga mereka mengatakan bahwasanya kita belum paham PKB itu apa. Kemudian tujuan penilaian yaitu adil dan beretika.
yaitu antara kesamaan pemahaman antara penilai dan penulis, kemudian kesamaan menggunakan pedoman atau juknis, dan perlu sosialisasi. Nah, mungkin saya rasa kita sedikit awam ya tentang pedoman atau juknis ini. Nanti insya Allah akan saya bagi-bagi apakah juknis dupanya, juknis PKB-nya, PKG-nya, ya. Selanjutnya, oke, bagaimana tim penilai melakukan tugasnya? Diatur oleh Permen-PAN nomor 16 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010, yaitu berdasarkan fakta, yaitu dokumen, bukti fisik, dan lampiran lengkap. Selanjutnya, logika, keadaan lain yang secara rasional dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan penilai. Hakikat PKB ini adalah meningkatkan profesionalisme guru sebagai salah satu unsur utama profesional. Kemudian untuk kegiatan yang mendapatkan angka kredit. Nah, ini dia PKB. Manfaatnya dapat meningkatkan jumlah guru yang profesional, layak mendapat penghargaan, diantaranya memperoleh kenaikan jabatan atau golongan, memotivasi guru untuk mencapai puncak pembina utama golongan ruang 4E. Nah, sementara kita agak ogah-ogahan ya. Mungkin biasanya yang terkendala dari 3D ke 4A atau dari 4A ke 4B karena kebanyakan meminta ininya publikasi ilmiahnya dalam bentuk PTK minimal. Kemudian memotivasi kita untuk menjadi guru berprestasi. Nah, ini adalah manfaat PKB. Nah, jadi PKB itu dibagi 3. Ya, yang pertama itu pengembangan diri atau yang biasa kita sebut dengan PD. Selanjutnya publikasi ilmiah. Kemudian yang ketiga karya inovatif. Terserah kita mau yang mana, nanti tergantung dari golongan mana kita akan naik. Dari 3C ke 3D kah atau 3D ke 4A. Dan nanti ini ada ininya, panduannya. Kemudian ketentuan Japung Guru pada Permenekpan nomor 16 tahun 2009 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010 yang efektif berlaku awal 2013. Nah, inilah yang mungkin sejak tahun 2013 inilah itu sebabnya kita sedikit terkendala ya melakukan kegiatan naik pangkat karena biasanya kita cuma mengumpulkan SK saja, melakukan analisis sudah selesai. Tapi ternyata ketika 2013 ke ini, rupanya kita tidak membuat pengembangan diri, tidak membuat karya inovatif. Nah, itulah yang membuat kebanyakan rata-rata guru kita ini terlambat mengajukan kenaikan pangkatnya. Oke, selanjutnya angka kredit. Angka kredit ini terdiri dari 2. Yang pertama unsur utama dan unsur penunjang. Ya, unsur utama terdiri dari pendidikan atau pembelajaran atau pembimbingan atau PKG dan tugas lain yang relevan, dan kemudian yang ketiga ada PKB. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian jenjang jabatan fungsional guru. Nah, ini sebenarnya rangkumannya ya Bapak dan Ibu. Ini di sini ada guru pertama, ya, guru muda, guru madya, guru utama. Nah, ini adalah jabatan fungsional kita. Guru pertama yaitu penata muda 3A dan 3B, ya. Kemudian angka kredit kita dari 3A ke 3B itu butuh 50, dari 100 ke 150. Kemudian dari 3B ke 3C butuh 50. Kemudian dari 3C ke 3D butuh 100 angka kredit. Demikian juga selanjutnya ke bawah. Kemudian AKK ini, angka kredit kumulatifnya ini ya, yang tadi yang saya bacakan. Kemudian AKPKB ini misalnya 3 PD, 0 PI atau ya maksudnya 3 buah pengembangan diri. 3 buah pengembangan diri itu misalnya sertifikat seminar kita minimal itu ada 3 buah. Jadi kalau seandainya tidak ada di kelab fungsional, tidak mengikuti kegiatan MGMP, nah biasanya Bapak Ibu terkendala di sini. Ya. Selanjutnya oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari jabatan ke jabatan, jumlah angka kredit dari subunsur atau PIKI ya, publikasi ilmiah dengan karya inovatif. Nah, misalnya kalau Roza misalnya dari 3B ke 3C ini minimal butuh 4 angka kredit, ya, tetapi macam publikasi karya inovatifnya yang wajib ada itu kita masih bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovatifnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu lihat sendiri di bagian mana Bapak dan Ibu, misalnya dari 3C ke 3D, berarti kita butuh sekitar ini ya,
6 ya. Sorry, maaf, 8 ya. Sorry, 3C ke 3D berarti ada 6. Kemudian publikasi ilmiahnya masih bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Maksudnya tidak, yang sering berat itu sama Bapak dan Ibu itu membuat jurnal satu, kemudian membuat publikasi ilmiah. Nah, untuk golongan 3 ini masih belum ada PTK, masih belum ada karya publikasi ilmiah, tetapi bebas, boleh modul, boleh apa segala macamnya. Saya cek dulu, cek kira-kira masih mengikuti Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya. Masih. Bu Masih. Rosa, Oh, lanjut Bu Rosa. Sendiri nggak ya, asik. lagi nyimak dan take note ini. Masih Rosa. Terlalu slow. Kami perhatikan nih Bu Rosa. Ya. Oke. Ini Masih apanya? stay tune. Ya, oke, ini panduannya ya Bapak dan Ibu, nanti saya bagi di apa? Di grup. Eh, Kemudian sebenarnya mereka mempush kita itu ke 4E ya, ke 4E. Jadi golongan guru utama. Nah, kemarin Bapak Ibu itu juga bilang kalau seandainya kita 4E sebenarnya bisa sih 65 Bapak dan Ibu untuk pensiunnya, kata dari apanya? Dari apa? Dari BKN-nya bilang seperti itu. Bisa sih 65 gitu. Hanya saja karena di Undang-Undang Guru dan Dosen itu menyebutkan guru pensiun 60, makanya kita jadi ini pensiunnya 60 gitu. Padahal 4E itu sebenarnya masih bisa mengajar gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh orang BKN itu kepada kami waktu itu di Jakarta. Itu dengan hitungan sekali 4 tahun naik pangkat Bu atau Rosa gimana? bisa di share screen. Ah, gimana nih? Share screen lagi. Bu Rosa bisa di share screen. Iya, iya, oke. Em, Sebentar. Presenting. Nah, oke, kita balik lagi ke ini, ke eh, ini kita, Bapak dan Ibu, yang ini berkas dan laporan PKB ya. Ada nampak Bu Rosa. Belum Udah? present. Belum present. Oh ya, sorry, sorry. Sudah nampak Bu Dona? OTW. Udah. Ada, oke. Nah, Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya sebenarnya kita perlu mempersiapkan 4. Apa saja yang 4 itu Bapak dan Ibu? Yang pertama PKB, yang kedua pengembangan diri, ya. Kemudian yang ketiga PKG dan yang terakhir itu DUPA. Jadi 4. Jadi yang pertama kali ini yang akan kita bahas PKB dulu, ya. PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya. Nah, apa-apa saja yang termasuk PKB, ya. Bentar. Bisa di share screen lagi Bu Rosa, belum di share screen nih. Oh, belum ya? Sebentar. sudah tapi separuh layarnya. Oh ya. Hmm. Sebentar Bu Dona. Aduh. 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 Baik. Coba. Nampak Dona? Bu Dona? Nampak. Sudah full ya? Berkas, jadi PKB ini terbagi atas 3 buah. Yang pertama yaitu pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovatif. Jadi untuk pengembangan diri, ya, untuk mempersiapkan dokumennya ini ada beberapa hal. Nah, yang pertama pengembangan diri itu terbagi atas 2. Yang pertama mengikuti diklat fungsional, ya, yaitu yang kedua mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Nah, yang mana yang diklat fungsional, yang mana kegiatan kolektif guru. Nah, yang kita adakan sekarang ini namanya kegiatan kolektif guru, ya. Kemudian yang diklat fungsional ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, eh, lembaga pelatihan ya tertentu ya melalui.
Jadi pengertiannya adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dinas serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau melalui kegiatan kolektif guru. Berarti ada dua, yang pertama diklat fungsional dan yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Mengapa harus melakukan pengembangan diri? Karena manusia memerlukan pengetahuan atau kemampuan baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni selalu berubah atau berkembang. Kemudian salah satu hasil UK atau penilaian kinerja guru adalah peta kompetensi guru yang harus ditindaklanjuti dengan pengembangan diri yang sesuai. Nah, jadi makanya dari hasil UK kemarin itu kita ada yang kemarin jadi ada yang jadi guru inti, ada yang memang guru target atau sasarannya ya waktu itu Bapak dan Ibu, dan ini prinsip PKB. Oke, pengembangan dirinya termasuk ini UKG rendah, maka akan diadakan diklat dasar terintegrasi, UKG menengah diklat dasar, UKG memenuhi standar, diadakan diklat menengah, UKG nilai tinggi, diklat lanjut dan tinggi, PKG rendah atau sedang atau cukup, diadakan diklat dasar terintegrasi, PKG baik, amat baik dilakukan diklat lanjut. Nah, catatan pengembangan diri wajib diikuti semua guru, tidak melihat rendah atau tingginya hasil penilai kompetensi atau kinerjanya. Berarti semua guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri ini. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk yang diklat ya, Bapak, diklat fungsional, yaitu upaya peningkatan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Nah, apa saja? Diklat yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu, macamnya seperti kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Kemudian hasil diklatnya digunakan untuk kenaikan pangkat dalam unsur pengembangan diri. Jadi diklat yang kita yang ikuti itu bisa untuk unsur pengembangan diri. Selanjutnya ini adalah durasi atau pola diklat dan angka kreditnya, ya. Dan rata-rata seandainya kita dapat sertifikat, nah seandainya jamnya 30 sampai dengan 80 kita memperoleh 1 angka kredit. 81 sampai 180 ada 2. Begitu juga sampai ke atasnya ya. Berapa angka kreditnya tergantung jumlah jamnya dengan melampirkan bukti fisik seperti fotokopi sertifikat atau surat keterangan dari kegiatan kita tadi. Kemudian jangan dibuang ya Bapak dan Ibu, ini adalah yang paling penting nih, fotokopi surat penugasan ya, atau surat persetujuan dan laporan. Jadi ada 3 sebenarnya dalam pengembangan diri ini yang perlu kita kumpulkan dokumennya. Yang pertama adalah sertifikatnya, yang kedua surat tugas, yang ketiga adalah yang paling utama itu adalah laporannya. Oke. Kemudian penyelenggara diklat. Nah, bisa nggak kita menyelenggarakan diklat? Nah, rupanya tidak. Penyelenggara diklat itu ada P4TK, ada LPMP, ada LPTK, ada LP2KS, Badan Diklat Daerah, kemudian lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini dia penyelenggara diklat. Jadi yang kita apa? Kemudian ini bukti fisiknya, laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru adalah fotokopi surat tugas yang tadi ya, fotokopi sertifikat, ya ini dia. Kemudian kerangka laporan. Nah, ini dia. Mungkin Bapak dan Ibu yang paling sering yang pusing ini di sini, yaitu bagian awal kerangka laporan, yaitu memuat judul diklat yang diikuti, waktu pelaksanaan, tempat diklat, tujuan, lama diklat, surat tugas, penyelenggara atau pelaksana diklatnya siapa? Surat persetujuan dari Kepsek atau madrasah, fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menjadikan ini sebagai panduan untuk menyusun laporan kita. Selanjutnya bagian isinya ada tujuan diklat atau pengembangan diri yang dilaksanakan. Kemudian ada isi materi yang disajikan. Kemudian tindak lanjut yang diperlukan. Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu, KBM, dan siswanya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu, ini yang bagian akhir ini kita perlu melampirkan matriks namanya, yaitu ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana tabel berikut. Ada namanya, ada tempat kegiatan, jumlah jam, nama fasilitator,
mata diklat atau kompetensi, kemudian penyelenggara kegiatan, kemudian dampaknya. Oke. Lah, selanjutnya ini adalah kegiatan kolektif guru, jadi masih dalam hal pengembangan diri. Ini juga salah satu penyebabnya saya terlambat naik pangkat karena memang dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu cuma memperoleh satu apa dua sertifikat ya Bapak dan Ibu karena memang ya sibuk ngurus anak. Jadi tidak pernah ikut MGMP waktu itu. Jadi tidak mengikuti kegiatan kolektif guru seperti KKG yang berada di baik di sekolah ataupun madrasah. Jadi di sekolah pun kalau kita berkumpul bersama rekan-rekan KKG kita dan kita membuatkan ininya menyusun ada programnya ya. Nanti ada programnya juga nih apa yang bisa kita kerjakan di KKG ini atau apa yang kita bisa kerjakan di MGMP ini. Nah, itu hitungannya sekitar 0,15 per ini per kegiatan. Jadi kalau seandainya 4 kali apa 4 paket nanti bisa mendapatkan 0,6. Oke, jenis kegiatan kolektif guru ada berbentuk lokakarya atau kegiatan bersama. Nah, kita kan sering nih mengadakan lokakarya. Nah, itu seandainya ada jamnya silakan dibuatkan nanti untuk penyusunan perangkat kurikulum atau pembelajaran. Kalau dulu sering nih dapat sertifikatnya, tapi belakangan nggak tahu kenapa lokakarya ini nggak pernah dapat sertifikat kalau di sekolah saya ya. Tapi ini bisa kita usulkan ke sekolah kita bahwasanya lokakarya ini bisa dijadikan jenis kegiatan kolektif guru. Kemudian kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Kemudian kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, yaitu seperti IHT sehari dan sebagainya. Nah, ini dia angka kreditnya Bapak dan Ibu. Kalau lokakarya kita dapat 0,15. Bentuknya ya ini dia ya. Laporan kegiatan, fotokopi sertifikat, surat tugas, dan makalah. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sebagai pembahas atau pemakalah nanti ini masukkan ini ya. Kalau misalnya 5 kali menjadi sebagai narasumber, 0,2 kali 5 kan udah 1 angka kreditnya. Kemudian apa lagi ya? Kewajiban guru ya 0,1 ya. Memang kecil tapi kalau dikumpulkan kayaknya kita banyak nih. Ada lanjut lokakarya atau kegiatan bersama ya. Mungkin kita skip aja ya Bapak dan Ibu yang ini karena sudah saya terangkan. Ya, lanjut kegiatan KKG dan MGMP. Dalam 1 tahun, guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan. Dapat berarti dalam setiap bulan ada 1 kali pertemuan dalam beberapa paket kegiatan. Setiap 1 paket kegiatan paling sedikit memerlukan 3 kali pertemuan. Nah, ini panduan MGMP kita sebenarnya, Bapak dan Ibu, dari Kemdikbudnya. Ya. Nanti paketnya apa saja? Nah, nanti akan kita ini kan. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama, paket pengembangan silabus, RPP, bahan hajar. Minimum 3 kali pertemuan. Jadi nilainya 0,15. Kemudian paket pengembangan instrumen penilaian. Minimum 3 kali pertemuan. Nilainya 0,15. Kemudian paket pengembangan model-model pembelajaran dan jurnal belajar. Perlu minimum 3 kali pertemuan 0,15. Kemudian paket pembuatan atau pengembangan alat peraga perlu minimum 3 kali pertemuan sama dengan 0,15. Kemudian paket pengembangan karya ilmiah guru atau PTK atau tinjauan ilmiah atau buku atau modul atau diktat atau kajian buku atau karya perlu minimal 4 kali pertemuan. Nah, ini adalah guideline kita di MGMP ya untuk memberikan kegiatan atau program di dalam MGMP kita. Oke, ini ada apanya? Nanti kita silakan dibaca aja sendiri. Kemudian ada kegiatan ilmiah berupa seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Ya, misalnya ini seminar membahas materi tertentu, ada pemakalah, pembahas utama, dan diikuti oleh banyak peserta bersifat terbuka untuk umum. Kolokium membahas materi tertentu, kemudian diskusi panel membahas materi tertentu, ada penulis yang menyajikan materi tertentu dan diikuti oleh peserta yang terbatas atau bersifat terbatas untuk kalangan tertentu. Ya, silakan apakah Bapak atau Ibu menjadi peserta, apakah menjadi pemakalah. Nah, ini sama-sama mendapatkan nilai. Kemudian merancang kegiatannya, workshop, seminar, diskusi panel atau IHT, ya tentukan dan tuliskan. Nah, ini ada
apanya ya, ada panduannya untuk kita juga begitu. Tujuan umum, judul kegiatan, durasi kegiatan, tujuan khusus, struktur program dan materi kegiatan, strategi dan urutan acara, narasumber, peserta, tempat dan waktu, sertifikasi kegiatan, tata tertib peserta. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru yaitu in-house training ya. Kegiatan sehari yang bermanfaat untuk meningkatkan ini dapat menghadirkan narasumber eksternal atau narasumber internal, baik narasumber maupun peserta mendapatkan angka kredit. Nah, ini mungkin saya rasa ini ya yang sering kita laksanakan di in-house training ini ya. Oke, bukti fisik KKG seperti biasa, fotokopi surat tugas dari Kepsek, seperti yang dicari sama Kak Zara tadi, yang mencari undangan, ya karena dari undangan itu kita dibuatkan surat tugas. Seandainya bukan dari Kepsek, misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri, harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari Kepsek atau madrasah, surat keterangan mengikuti kegiatan, dan dokumen hasil kegiatan. Dokumen ya Bapak dan Ibu, bukan foto-foto gitu. Oke. Kerangka laporan KKG, judul kegiatan, waktu, tempat, tujuan, lama kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan, fotokopi sertifikat, dan atau keterangan dari pelaksana kegiatan jika ada. Kegiatan kolektif guru dilaksanakan di kelompok kerja atau KKG, diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan tahun ajaran. Sertifikat diberikan di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok. Nah, tapi kayaknya kita bisa dapat 2 kali ya. Kalau panduannya di sini saya ngelihat cuma 1 kali per tahun ajaran, tetapi kayaknya kita karena mungkin bisa kayaknya 1 kali ini. Dan untuk provinsi, Rosa kurang paham juga, mungkin Bapak dan Ibu yang udah pernah mencoba, mungkin silakan nanti kita berbagi. Kalau KKG ini, MGMP ini berapa sih angka kreditnya? Kalau di dalam panduan ini cuma 0,6 per tahun. Tetapi karena sertifikat kita banyak, kayaknya bisa dapat 3 gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah diakui di provinsi atau tidak? Mungkin Rosa minta sharing pengalaman dari Bapak dan Ibu yang lain ya, bagaimana ininya. Oke. Ini bagian akhir ya laporannya, makalah, kemudian matriks yang tadi. Ini dia matriksnya. Nah, alhamdulillah di ini sangat rinci ya Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti tinggal lihat poin-poin checklistnya ada. Oh ini saya udah, ini yang belum gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu seribet yang dibayangkan gitu kira-kira. Nah ini adalah identitas guru. Bagian yang pertama yang wajib kita isi ya. Laporan pengembangan diri, sampulnya, identitasnya, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, tujuan umum. Nah, yang pertama kemudian pengembangan diri yang pertama. Berapa buah Bapak dan Ibu melakukan laporan pengembangan diri pada tahun itu? Misalnya ada 3, ya 3 yang jadi buat yang 1 laporan pengembangan diri, yang kedua laporan pengembangan diri, yang ketiga. Selanjutnya lampiran-lampiran. Ya, ada rekapitulasi atau metrik yang tadi ya, Bapak dan Ibu, kemudian fotokopi sertifikat atau surat keterangan, surat tugas, kemudian makalah atau materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan apabila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas dalam kegiatan kolektif guru. Ini sebenarnya ada yang diminta makalahnya ya, tapi mungkin kayaknya kalau yang saya coba kemarin nggak ini. Yang ke kota, Dinas Kota Padang kemarin nggak pakai makalah ini. Ya. Oke, kemudian lanjut kita Bapak dan Ibu yang bagian dari PGB yang kedua, yaitu publikasi ilmiah. Ya, apa saja yang termasuk publikasi ilmiah? Oke. Usulan publikasi ilmiah diusulkan dalam dupa tahunan, termuat pada perencanaan atau target kegiatan di SKP. Nah, ini karena mungkin tahun 2019 itu saya sudah diingatkan oleh Bapaknya bahwasanya untuk Bapak Ibu misalnya ini membuat ini nih publikasi ilmiah, itu sudah harus tertuang di SKP kita, target SKP kita. Sekarang kan kita mengisi SKP ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu berencana untuk melakukan publikasi ilmiah, tolong dimasukkan di dalam SKP kita, di ISKP kita, ya, karena dia harus termuat pada perencanaan atau target kegiatan di SKP. Nah, itu yang dipesankan oleh
orang dari BKD, BKN pada waktu itu di kegiatan kami. Jadi SKP apa seolah jadi apa namanya ya publikasi ilmiah yang kita lakukan itu memang apik dia ya. Yang kemarin yang disebut dengan apik tadi asli, yang P-nya apa tadi ya, yang apik tadi. Jadi memang memang pada tahun itu Bapak dan Ibu melakukan publikasi ilmiah dan itu tertuang di SKP. Jadi itu sebabnya ketika melampirkan apa dupa itu kita juga diminta di SKP-nya. Kira-kira begitu. Apakah mau membuat makalah atau membuat PTK, mau membuat apa lagi ya karya inovatif, kalau bisa tuangkan di SKP-nya yang baru, yang pakai SKP ini. Kemudian implementasi atau perencanaan publikasi ilmiah sesuaikan jenis publikasi ilmiah yang akan dihasilkan. Tersedia alat, dokumen, dan dukungan pihak lain, pelaksanaan penelitian, penelaah, dan laporan, kemudian realisasi laporan PI itu ya, penyusunannya sesuai jenis yang direncanakan, kemudian pelaksanaan seminar atau penerbitan. Nah, alhamdulillah kami kemarin di sekolah mengadakan ini Bapak dan Ibu, kecil-kecilan sih. Jadi Bapak Ibu yang mau naik pangkat, kami apa? Ya maksudnya kami berikan waktu sekitar 10 menit untuk membuat apa ya, menampilkan presentasi karya tulisnya ya. Kemudian di foto ada pengujinya, kami minta kepala sekolah waktu itu, kemudian ada ibu pengawas yang hadir sebagai panelis dan penguji. Nah, jadi kegiatan kita itu tidak apa namanya tidak apa sih namanya bukan hanya sekedar apa sih minta tanda tangan aja gitu. Nah, dan itu nggak terlalu apa kalau seandainya rame-rame dilaksanakan, insya Allah tidak akan sulit gitu. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban. Adakah syarat macam publikasi ilmiah? Nah, ini diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 judul per pengajuan. Nah, ini syaratnya ya. Kemudian buku pedoman guru paling banyak 1 per pengajuan. Kemudian laporan hasil penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Nah, ini misalnya Bapak Ibu membuat PTK, bentar. Membuat PTK berarti hanya boleh 2 per tahun ya. Nggak boleh ada 3 PTK dalam 1 tahun. Kemudian ini ada buku pedoman guru. Buku pedoman guru ini setelah saya tanyakan yang mana sih buku pedoman guru Bapak dan Ibu. Rupanya RPP yang kita buat ya. Dan RPP saya nggak tahu apakah tim penguji yang di apa sih namanya penilai di provinsi mau memasukkan ini, karena kita kan biasanya memang menulis ini ya. Ada silabus, ada RPP, ada penilaian. Nah, ada program tahunan, ada ini. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan program semester pengembangan diri kita gitu, dan ini dicantumkan di situ. Nanti akan ada ininya apa sih namanya ya? Ada struktur penulisannya seperti apa. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ada panduannya. Nanti boleh Bapak dan Ibu pahami lagi ya di rumah. Pertanyaan dan jawaban. Bolehkah angka kredit hanya dari publikasi ilmiah saja? Jawabannya boleh, namun demikian guru dapat melengkapi usulannya dengan membuat karya inovatif. Ya, nanti kita bahas lagi Bapak dan Ibu karya inovatif itu seperti apa. Kemudian ketentuan membuat karya inovatif tidak melebihi 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Misalnya, berarti ini kalau mau apa boleh yang PI boleh tambah KI atau boleh PI saja. Nah, ya, ini namanya kalau mereka istilahnya PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, dan karya inovatif ini hanya 50%. Seandainya 4 berarti hanya 2 angka kreditnya. Masalah terkait publikasi ilmiah, ya. Nah, dulu naik dari 3A ke 4A lancar, belum wajib melakukan pengembangan profesi. Naik ke 4B ke atas harus pengembangan profesi. Tetapi banyak guru yang tidak atau belum mengusulkan ke 4B karena berbagai alasan, di antaranya kurang mampu menyusun publikasi ilmiah. Nah, ini adalah temuan dari pihak penilai di Kemdikbud ya. Publikasi ilmiah yang diajukan banyak yang belum memenuhi syarat atau tidak dapat nilai. Nah, ini dia. Kemudian kendalanya yaitu karena kurang paham, ya seperti saya dulu, itu karena kurang paham, kurang sosialisasi.
Kemudian publikasi ilmiah kita tidak sesuai pedoman dan kaidah. Ya, ini dia mungkin ya tidak sesuai apa, strukturnya tidak sesuai. Nah, sesuai dengan panduan yang tadi. Kemudian usulan publikasi ilmiah tidak asli atau buatan orang lain atau tidak jujur atau ciplakan. Nah, ini yang paling sering yang diapakan di apa? Yang temuan ya. Oke, selanjutnya ada kasus publikasi ilmiah guru ini. Kasus 1.700-an guru di Riau memalsukan karya ilmiah. Ditelusuri 40 PTK berasal dari guru yang berbeda dinyatakan plagiat. Guru tersebut sudah naik pangkat 4B kemudian diturunkan jabatan dan kepangkatannya. Jadi ada temuan kemarin jadi diturunkan lagi ke 4E, ke 4A. Ditemukan publikasi ilmiah yang telah dinilai oleh lembaga tertentu atau personal yang telah mencantumkan besar nilai angka kreditnya. Kemudian penerbitan jurnal pada lembaga yang tidak kompeten. Nah, ini jurnal nih harus yang kompeten juga. Kemudian guru bekerja sama dengan pihak lain menerbitkan jurnal yang tidak sesuai ketentuan. Jadi ini sebenarnya kebetulan yang jadi narasumber nasional saya waktu itu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi Bapak ini paham sekali dengan PTK dan segala macamnya. Nah, ininya kasusnya. PI yang kurang sesuai bukan menilai LKS ya. Jadi yang PI yang kurang sesuai itu bukan menilai LKS. Jadi bukan LKS ya Bapak dan Ibu, bukan kumpulan soal, tulisan yang tidak jelas, tidak sesuai pedoman PI atau terlalu umum, tidak perlu, tidak ada pengesahan dan tidak jelas arahnya. Tanpa lapiran bukti-bukti dokumen dan lain-lain. Macam-macam publikasi ilmiah berdasarkan Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 buku 4. Nah, ini macam-macamnya ya, ini panduannya. Dirangkum di sini ya, ada 10 jenis. Ya. Mohon maaf, itu ya memang 10 jenis. Yang pertama presentasi di forum ilmiah, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga tinjauan ilmiah, yang keempat tulisan ilmiah populer, yang kelima artikel ilmiah, yang keenam buku pelajaran, yang ketujuh modul atau diktat, yang kedelapan buku dalam bidang pendidikan, yang kesembilan karya terjemahan, yang kesepuluh buku pedoman guru. Silakan Bapak dan Ibu pilih yang mana. Pilih yang mana. Kalau masih mau mau pilih ke 3D mungkin ya. Mau buat modul atau diktat boleh. Modul itu 1 semester. Kalau diktat itu bahkan satu bab ya, materi kita kan kita sering membuat LKPD ya, ada ininya. Nah, nanti sesuaikan dengan ketentuan penulisan. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan angka kredit. Ya, ini ada 10 buah, ada karya terjemahan. Mungkin yang kita tahu ini yang paling sering ini membuat ini ya hasil penelitian PTK saja. Nah, padahal yang lain masih ada ya yang bisa kita tergantunglah passionnya Bapak dan Ibu kemana ya. Selanjutnya ketentuan setiap jenis PI. Ya, jenis dan kode, pengertian dan jenis kegiatan, kerangka isi, bukti fisik, dan besar angka kreditnya. Presentasi pada forum ilmiah, kodenya nomor 29 atau 30 lupa kita ya, Bapak dan Ibu ini di Permenekpan tadi. Presentasi pada ilmiah, kegiatan penyampaian sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah, menjadi pemerasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah, kemudian menjadi narasumber pada kolokium, atau diskusi ilmiah. Nah, kerangka isinya ya, ada bagian awal, ada bagian isi, ada sajian abstraknya, ringkasannya, paparan masalah utama, kemudian penutup bagian akhir daftar pustaka. Bukti fisik, makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah. Ya. Nah, kami kemarin membuat ini nih ya, sudah disahkan, sudah keterangan dari panitia seminar atau sertifikat atau piagam dari panitia pertemuan ilmiah. Ya, perolehan angka kredit setiap jenis kegiatan. Nah, ini dia. Kalau sebagai narasumber, kita mendapatkan angka kreditnya 0,2. Kemudian ini ya untuk seminar atau lokakarya. Kemudian pada kolokium kita mendapatkan 0,2. Jadi kumpulkanlah Bapak dan Ibu sertifikatnya, kemudian buat laporannya. Hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal ya. Kemudian hasil penelitiannya ber-ISBN mendapat penilaian BSNP, laporan hasil penelitian, artikel ilmiah, ya. Nah, ini jenis laporan hasil penelitian. Kita lihat ada beberapa nih, ya. Berupa makalah hasil penelitian dan telah diseminarkan atau di sekolah atau di madrasah atau penulis. Ini mendapat angka kredit 4, Bapak dan Ibu. Ya.
Kalau seandainya makalah saja nggak diseminarkan, nilainya 2. Kemarin saya membuat ini, ya, makalah dengan hasil penelitian diseminarkan di sekolah. Jadi nilai angka kreditnya seharusnya 2 bisa jadi 4 karena kita seminarkan. Kira-kira begitu. Berupa buku, berupa tulisan yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional, dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, ya. Ini laporan hasil penelitian ya. Oke, lanjut. Bukti fisik. Ini dia. Mungkin nanti Bapak dan Ibu mau pilih yang mana. Nanti dari bukti fisiknya sudah ada lampirannya. Laporan hasil penelitian. Umumnya guru membuat PTK. Ya. Jenisnya sebenarnya banyak. Ada penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya. Dan umumnya guru membuat PTK. Bukti laporannya seperti biasa. Ada ini, berita acara, telah diseminarkan di sekolahnya, keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, lengkapi dengan daftar hadir peserta, ditandatangani oleh panitia seminar sekolah dan kepala sekolah, dengan peserta minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Jadi mungkin kemarin misalnya kayak bahasa Inggris kayaknya untuk MGMP ini gampang sekali nih. Yang sekolah yang berdekatan misalnya SMA 14, SMA 9, SMA 15 ya hadir Bapak dan Ibu presentasi nanti kita saling mengisi daftar hadir udah menjadi ini dia. Udah menjadi laporan PTK yang diseminarkan di sekolah. Nah, ini dia apanya Bapak dan Ibu. Tadi kan ini laporannya. Nah, ini kerangkanya. Silakan diikuti yang ini nanti ya, Bapak dan Ibu. Kemudian artikel, majalah atau jurnal ilmiah, asli atau fotokopi, dan ada nomor ISSN. Saya belum pernah menulis yang ini, ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah coba, mungkin atau yang sudah ngambil S2 biasanya diwajibkan menulis jurnal. Boleh nanti bagi-bagi di MGP bagaimana sih sistematikanya, bagaimana caranya gitu. Oke, selanjutnya. Contoh jurnal, ada jurnal kependidikan, jurnal MIPA, didaktika, manajemen hortikultura. Ini ada perbedaan jurnal. Ya, kalau ada yang mau nanti mungkin kita bisa datangkan narasumber nanti untuk mengulas tentang ini ya Bapak dan Ibu, karena memang untuk 4B ke atas ini nanti mereka minta ini ya, minta jurnal, ada yang minta jurnal, ada yang minta PTK. Jurnal nasional terakreditasi. Oke, lanjut aja. Alasan penolakan, ya. Ini nanti boleh dibaca lagi. Sebelum ditolak, mending di research dulu, ya. Oke. Tinjauan ilmiah, ya. Berisi ide, gagasan, penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal yang ada di satuan pendidikannya. Bisa berubah menjadi tinjauan ilmiah atau best practice di bidang pendidikan formal, ya. Kemudian bukti fisiknya ada makalah, ada surat keterangan, ya ini dia dari kepala perpustakaan, bawahnya disimpan di perpustakaan sekolah, angka kreditnya 2. Tinjauan ilmiah, nah ini dia halaman judul, pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, simpulan, bagian penunjang. Minum dulu ya Bapak dan Ibu. Aduh. Selanjutnya, yang nomor 4, dia tadi ada 10, tulisan ilmiah populer. Nah, yang dipublikasikan di media massa seperti di koran atau di majalah. Jadi berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman, penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satu pendidikan penulis bertugas. Nah, ini Bapak-bapak yang suka nulis Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menulis di koran aja terbit satu buah tulisan, atau di majalah, nanti ini bisa fotokan aja atau gunting jadikan clipping. Nah, itu juga udah menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, bisa diajukan. Ya, kalau ini disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Jadi ide kita nanti kirim ke koran, nanti mereka terbitkan. Nah, itu udah menjadi apa sih namanya ya? Catatan untuk bisa dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat. Bukti fisik
guntingan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi, harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keasliannya. Kalau tingkat nasional kita dapat 2, tingkat provinsi atau kabupaten kita dapat 1,5. Kan besar juga itu Bapak dan Ibu. Mungkin untuk apa ya, menulis ya. Daripada apa nulis di Facebook, mungkin kita lebih baik kirim ke ini ke koran ya. Lanjut, artikel atau gagasan ilmiah, kode 39, 40, dan 41. Ini di apa kode di dupanya ya. Artikel yang berisi gagasan bidang pendidikan formal di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Oke, sini saya kurang paham sih karena belum pernah ikut. Nah, lanjut ada buku pelajaran. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin ini ketemu dengan beberapa penulis-penulis buku Bapak dan Ibu, dan dia terhambat, bukunya banyak yang membuat guru apa buku Erlangga biologi, Ibu saya lupa TH Sudarwati, siapa bukan saya lupa nama ibunya. Bukunya itu sudah banyak, semua buku biologi itu beliau yang buat untuk Erlangga. Tapi beliau terkendala dari naik dari 4B ke 4C gitu. Karena memang bukan buku saja, ternyata butuh jurnal gitu. Nah, jadi saya ketemu juga dengan guru-guru hebat gitu di pelatihan kemarin. Selanjutnya, pengertian buku pelajaran yaitu berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi siswa, ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Jadi bisa sekelompok guru ya. Nah, ini apakah nanti bisa dengan Erlangga kita mengajukan diri, Bapak dan Ibu? Mungkin Kota Padang lagi yang mengisi apanya penulisnya, yang mana tahu ya. Kerangka isi buku pelajaran, ada pengantar, bagian pendahuluan, daftar isi. Maaf. Ya, seperti biasa, buku, bukti fisik, buku asli, kemudian dari BSNP, kemudian nomor ISBN-nya. Angka kreditnya, kalau BSNP 6 Bapak dan Ibu, yang dicetak yang ber-ISBN 3, buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN pun ada 1 angka kreditnya. Ya, buku pelajaran. Modul atau diktat, selanjutnya nomor 7. Modul materi yang disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi tersebut. Catatan, dipersiapkan guru untuk mempermudah memperkaya materi seperti mata pelajaran atau bidang studi. Asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan, digunakan tingkat provinsi atau kabupaten, kota, atau sekolah setempat dengan pengesahan dari dinas. Ini tergantung apanya. Kalau di provinsi, modul yang Bapak Ibu pakai, nah segini angka kreditnya, nanti tergantung ya. Modul atau diktat perlu kalau apa memerlukan pengesahan dari kepala dinas atau pendidikan provinsi. Kalau Bapak Ibu membuat modul, ini harus ada ini. Kemudian kalau di tingkat kota atau kabupaten harus ada dari kepala dinas pendidikan. Kalau di sekolah harus disahkan tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Kerangkanya, nah kita kan sering nih ada buku petunjuk siswa, ada buku isi materi bahasan, ada buku kerja siswa, ada buku evaluasi, ada kunci jawaban, ada buku pegangan tutor bila ada. Nah, inilah yang apa? Yang harus kita penuhi. Nanti jadi membuatnya lengkap-lengkap kan. Jadi jangan sampai ke kunci jawaban saja atau jangan sampai ke ini buku evaluasi saja atau buku isi materi pelajaran gitu. Tapi lengkap-lengkapkan ininya Bapak dan Ibu. Kalau diktat ini biasanya per bab ya. Bagian pendahuluan, daftar isi, penjelasan, bagian isi, judul bab atau topik isi bahasan, penjelasan, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, bagian penunjang, dan daftar pustaka. Nah, itu beda modul dengan diktat. Kalau modul itu biasanya per semester, kalau diktat kita bisa bikin per bab. Angka kreditnya, nah ya kalau untuk provinsi 1,5, kalau di kabupaten 1, kemudian kalau di sekolah bisa 4. Lanjut, buku dalam bidang pendidikan. Berisi pengetahuan yang terkait dengan pendidikan tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk memberikan informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Ini apanya? Kerangkanya. Angka kreditnya kalau dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN ada 3. Kemudian dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN itu 1,5. Nah, kemudian ada karya terjemahan. Bapak dan Ibu menerjemahkan karya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia mungkin. Atau dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ya pengertiannya
bidang pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Saya rasa mungkin kita bisa nih membuat karya terjemahan ini karena memang kayaknya banyak ya yang perlu ini, banyak yang bisa kita terjemahkan karena memang perlu bahasa Inggris gitu. Lanjut, bahwa merupakan menunjang proses pembelajaran yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah bersangkutan. Bukti fisik dan angka kreditnya 1 ya. Kemudian buku pedoman guru. Nah, ini dia yang tadi yang kita buat, halaman judul, identitas guru, tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut, lembaran persetujuan kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan latar belakang, tujuan pembuatan dan rencana kerja tahunan, target capaian Bapak dan Ibu, rencana kerja rincian, rencana kerja yang disajikan dalam waktu bulanan, dan selama setahun. Jadi mungkin kan program semester kita kan ada nih. Nah, program tahunan juga ada. Kemudian ada penutup. Bagian penunjang, lampiran penunjang seperti RTP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini cuma tergantung kepada tim penilainya Bapak dan Ibu. Karena memang kayaknya beda penilai, beda lagi apanya cara menilainya gitu. Saya apa ini harusnya kita karena kita kan memang buat ini ya setiap tahunnya Bapak dan Ibu gitu. Setiap bukan apa untuk kelengkapan KTSP gitu. Lanjut, untuk buku pedoman gurunya itu angka kreditnya 1,5 ya. Sudah masuk ke ini kita ke pengembangan diri. Hanya saja perlu disusun sedemikian rupa. Catatan ya, untuk golongan mulai dari 3D ke atas ya, yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah paling banyak 3 buah. Buku pedoman guru dibuat paling banyak 1 buah. Penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Nah, ini panduan dari atas ya. Kemudian dokumen dan lampiran lengkap sangat diperlukan untuk meyakinkan keaslian dan kemanfaatan. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Am I still? Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Halo. Are you still here? Iya, muncul. Saya pertanyaan. Rosa, jawab pertanyaan ini di chat. Oh, di chat. Oke. Iya, Rosa. Absen. Oh, absen. Itu nah, Bu Dona? Oh, Iya, Rosa. Rosa mau tanya tentang tugas kolektif guru MGMP kita, sertifikatnya apakah bisa dihitung untuk angka diklat? Karena tadi diklat akhirnya dihitung per kegiatan. Apakah kalau kegiatan MGMP kita lebih dari 4 jam, bisakah dihitung 2 kali pertemuan? Apakah absennya bisa dibuat rangkap 2? Aduh, Nisas, di dalam panduan sebenarnya kita cuma ini ya Nisas ya, 0,15. Kemarin Rosa coba yang ke kota, yang coba ke kota itu dihitungnya 1 loh, karena kita jam 1 apanya? Karena ada sertifikat kita yang 30 JP. Nah, jadi makanya kembali lagi ke ini, tim penilainya siapa gitu. Kayaknya kalau seandainya, tapi kalau menurut Rosa karena itu kan ada ada jamnya tuh nih, ada jamnya 30 JP, berarti biasanya yang 30 JP itu minimal 1 AK kan. 1 AK, ajukan aja dulu, namanya Pak. Kita menyebutkannya Pak, daftar usulan penetapan angka kredit. Nanti mereka yang menetapkan apakah mau 0,6 diletakkannya, apakah mau 1 gitu, terserah dia. Nah, itu menurut Rosa ya Uni ya. Tapi di dalam panduannya yang Rosa lihat sepakat waktu itu kan kita pernah teleponan ya Uni memang 0,6 gitu. Iya, masih ragu nih. Ya Rosa juga begitu masih ragu. Kemarin pas memasukkan Rosa pun aja 1 untuk ini. Uni di Depak ya. Iya. Lalu Rosa, ya untuk kegiatan yang 1 kegiatan itu kan jamnya 1 sampai 1,5 jam kan. Nah kalau MGMP kita sampai 4 jam, apa bisa dibuat 2 daftar hadir gitu? Enggak, pengertiannya bukan gitu sih Uni. Maksudnya yang 0,15 itu maksudnya 3 kali pertemuan kan? Iya, tapi kan 1 kali pertemuan tuh jamnya 1 sampai 1,5 jam kan? 1 sampai 1,5 jam. Ya, kalau seandainya kita
4 jam misalnya seharian itu kegiatan kita kan, apa bisa kita buat dua absennya gitu, berlaku kan enggak? Uni pakai absen ya, kalau kami nggak ada pakai absen malah Uni. Yang untuk Iya, untuk SKP dilampirkan absennya. Untuk apa nih SKP? Iya. SKP ya. Iya. SKP itu tuh nanti kan bahan untuk naik pangkat juga itu. Oh gitu. Mungkin karena Depak dengan apa agak beda sih ya. Depak dengan kami agak beda nih, sedikit berbeda gitu apanya. Iya. Kurang paham juga Rosa Uni yang di bagian apanya gitu. Tapi yang mana tadi ya? Tapi bisa Rosa berlaku kemarin ya? Yang Rosa di kota berlaku nih. Misalnya kita kan dapat sertifikat MGMP atau sertifikat satu apa? Memang satu dikasihnya, 1 buah dikasihnya. Nah, iya. Ini ada keterangannya ini halaman 36 nanti ini. Iya. Ini Kan setahun tuh 12 kali pertemuan kan? 4 paket itu kan? Ya, ini enggak ada disebutkannya berapa jam pelajarannya gitu, berapa jamnya enggak ada disebutkannya nih. Misalnya coba saya lihat paketnya ini coba lihat dulu. Syaratnya harus ada absen, coba saya lihat di apanya syaratnya. Harus ada absen dan resume kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Oh, berarti kan memang ke itu deh berarti Uni ya, memang ke KKG dia dimintanya. Iya, memang kelompoknya di kelompok Lokakarya dan KKG kan? Oh iya, yang KKG dia tuh. Iya. Iya. Di kolektif guru bukan di diklat ya. Iya. Di sini nih, Uni nampak nih yang udah share ini nampak enggak? Iya, nampak. Nah, ini ada bagian awal. Waktunya, tempat, tujuan, nama, surat penugasan. Enggak ada absen malah. Nah, ini laporan ini. Ini laporan yang syaratnya. Laporan ya? Ini laporan. Ini kerangkanya di sini. Iya, surat penugasan. Ini laporan enggak? Lampiran. Pakai surat tugas, pakai undangan gitu. Ya, itu makanya udah bilang terkadang apa namanya tergantung apanya masing-masing gitu kan, penilai masing-masing mengambil berapa gitu kan. Kalau yang di Rosa kemarin masuknya 1 nih, yang di kota tahunan yang 1, yang 1 buah 30 jam itu 50 jam itu masuknya 1 gitu. Berarti sertifikat aja yang dilampirkan lah. Sertifikat aja nih. Oh iya. Oke, terima kasih Za. Oke, terima kasih Uni. Ada pertanyaan? Tanya Bu Rosa. Ada dari diriku. Dirimu siapa Bu Dona? Sebentar ya. Mana Bu Dona nih? Sebentar. Hadir. Jangan deh. Ini. Sebentar. Ya. Yang tadi yang bagian mana? Hilang timbul nah. Sinyal. Yang mana Bu? Yang untuk halo jelas suaranya Bu Rosa? Very clear. Vivid. Untuk yang apa tadi tuh yang PD ya? Ya, pengembangan yang diri. PKB yang pengembangan diri itu yang dari Diklat ya? Ya, Diklat. Nah, jadi kan kemana mengajukan itu yang untuk yang program 1 semester di itu kan di luar. Nah, jadi sepertinya saya bukan korban pertama, jadi korban kesekian kali. Dari teman-teman yang lain juga pernah mengajukan untuk yang itu kan ada jamnya nah. Yang paling tinggi itu 15 jam, 15 poinnya Kak. Iya, betul. Jadi juga ada teman yang ikut pelatihan kemana gitu 1 semester juga keluar, itu nggak dihitung ternyata di provinsinya. Dengan alasan sertifikat dan ketentuan itu kan semuanya udah dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, mereka kekeh minta bukti fisiknya itu yang ada dalam bahasa Indonesia. Pembukaannya berapa? Ya bahasa Indonesia juga, tapi yang juknisnya itu yang seperti yang disampaikan tadi gitu. Sementara dari pihak luar kan tidak ada menyediakan seperti itu bentuk sertifikatnya, jamnya. Kan ada di sana jam pelatihannya berapa jam, itu kan tidak ada mereka gitu. Nah,
Itu bagaimana solusinya, kan sayang rasanya. Iya betul. Tapi itu faktanya, dan waktu saya ke provinsi waktu itu, ya ini bukan kasus pertama Bu, katanya udah beberapa orang yang kesini memang kami tidak nilai katanya. Kaget juga dengarnya ini. Iya. Padahal udah jauh-jauh ya. Jadi kan, sia-sia kan. Jadi apakah ada kontak yang bisa kita hubungi yang di pusat gitu, atau gitu. Bertanya gitu boleh, kan. Jadi kita kalau mau boleh Bu Bu Dona, nanti kita dengan narasumbernya yang saya bilang Pak Hari ini ya. Mana ininya? Ada Pak Hari yang dari Universitas Negeri Yogyakarta, nanti boleh diapakan ininya saya bagi nanti. Waktu itu ada yang GTK Kemdikbud mengadakan sharing diskusi langsung ya. Dengan GTK waktu itu topiknya ada dibukanya dupa. Ya. Tapi kita daftar lewat Google Form waktu itu kan cepat penuh. Oh gitu. Jadi waktu pendaftaran itu dibuka, tapi bagus acaranya. Jadi kita langsung berdiskusi langsung dengan pihak GTK yang di pusat gitu. Ya. Ini juga... Jadi topiknya kebetulan yang lupa gitu. Jadi kalau bisa Bu Roza, karena udah pernah pelatihan dulu gitu kan, kita undangin di pusat mendengar langsung, dan juga ada linknya ke dinas provinsi kita biar sejalan gitu. Ya. Jadi yang kayak gini kan Bu Roza bilangnya gini, nanti mereka yang di sana ngitungnya begini. Jadi betul. Sebenarnya banyak sih yang banyak ada beberapa, ini kan baru misalnya kayak pengembangan diri nih Bu Dona. Kemarin ada juga yang PKG ini PK Guru. Cara menghitung PKG yang kita biasa di sini dengan yang diberikan oleh pusat itu berbeda loh. Cara apanya gitu. Harusnya begini gitu kan. Rupanya nggak begini gitu. Untuk dokumennya ya, untuk dokumen yang dilampirkan itu. Nah, ada juga perbedaan gitu yang apanya. Nggak tahu mungkin sesi berapa yang seperti Bu Dona bilang, ini nih pelatihannya memang dari GTK kemarin nih, GTK Kemdikbud. Memang ibu dari Sri Renani ya yang waktu itu yang mengundang gitu. Iya, jadi memang ada mereka buka kita forum diskusi langsung yang face to face kita berdua. Cuman waktu itu cuma 2 kali diadakan setiap hari Kamis waktu itu kalau nggak salah. Ya cuman karena itu tadi peserta terbatas, mendaftarnya juga cepat, jadi se-Indonesia ditawarkan penuh selalu tempat di bagian, walaupun udah dilihatin sepanjang hari mau daftar nggak bisa waktu itu. Iya, oke, benar. Nanti boleh kita coba bagi share linknya Bu Dona, apalagi udah 5 bulan ya, 5 bulan itu nggak tanggung-tanggung. Udah berapa jam itu? Iya, itu kan program itu aja, yang seminar di luarnya pun banyak gitu, yang di luar dari universitas itu pun banyak gitu. Dan sayang dan rasanya aneh sekali, mereka hanya ngotot, tidak ada jamnya di belakang Bu. Iya. Jadi itu aja. Betul Bu Dona. Ya kalau berdasarkan kalau mereka namanya berdasarkan permen ya, memang beginilah dia. Paling tinggi itu 960 jam ya. Dan peraturan di negara kita ya memang begitulah, padahal udah 5 bulan gitu kan. Tapi tetap juga nggak diakui. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti atau Bu Ren bisa nggak ya memberikan masukan gitu atau gitu menyampaikan ini ke ininya. Oke, Bu Dona, kira-kira Bu Dona oke. Oke, so far. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Iya, Bu Roza. Ya. Sebenarnya saya sendiri senasib dengan Dona. Iya. Senasib ini rahasia dibilang ya senior sebelumnya. Luar negeri. Ya. Yang tidak dihitung karena memang tadi tidak ada jamnya gitu ya. Iya. Terus satu lagi mungkin mengingatkan juga Bu Roza. Kadang-kadang seperti yang Bu Roza bilang tadi, para penilai itu kan beda-beda ya. Kadang-kadang ini bisa menilai, kadang enggak mau mereka menilai. Contohnya untuk ketika kita memasukkan tesis kita, tesis PTK kita dalam bahasa Inggris misalnya. Oh iya betul. PTK dalam bahasa Inggris untuk beberapa penilai, ada penilai yang membolehkan, tetapi banyak yang tidak juga membolehkan. Jadi terpaksa dikembalikan lagi atau terbentur naik pangkatnya karena masih dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin amannya kan kita nggak tahu siapa yang akan menilai punya kita nantinya. Jadi bagusnya memang amannya
kalau punya ibu dalam bahasa Inggris, mungkin dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu ya nih. Itu saja mungkin tambahnya. Ya oke. Iya betul. Ya baik, terima kasih Bu Ref. Itu kemarin juga pernah Rosa dengar yang apa namanya, seperti makalah kita kan buat makalah dalam bahasa Inggris atau bagaimana, rupanya nggak di ini kan memang yang bahasa Indonesia itu betul yang dimintanya. Karena memang guideline-nya seperti itu kali ya, nggak tahu lah. Ini tergantung tim penilai. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Yang PI kayaknya sudah ya, pengembangan diri sudah ya dengan publikasi ilmiah, berarti udah 2. Kita lanjut dengan yang PIKI. Yang maaf, yang Ki, yang karya ilmiahnya. Yang karya ilmiah. Apa saja sih karya ilmiah itu? Karya inovatif. Nah, ya. Nanya sih, maaf ya, Allah ya. Nanya, ini mumpung ada Bu Pengawas juga, Nak. Nah, kita kan udah ngisi yang kinerja itu, Nak. Kan itu ada SKP tahunan, kalau udah disetujui kita pindah untuk ke SKP bulanan dan harian kan. Itu di sana kan diupload semua tuh, itu kita. Sama dengan ini kayak kegiatan MGMP misalnya kan diupload tuh juga tuh, Nak, kegiatannya apa, di bukti fisiknya juga apa kan dimintanya di sana. Itu nantinya apakah untuk naik pangkat kita kalau menyediakan dokumen seperti itu lagi atau cukup dengan yang ada di kinerja itu saja? Karena itunya sama Bu Roza, yang seperti yang dijelaskan tadi kan, sama itu. Iya betul. Semuanya gitu kan, dan yang untuk yang harian kita kan lebih detail lagi jadinya gitu. Itulah. Gimana Bu Ref? Bisa menanggapi Bu Ref? Tapi pengalaman Rosa waktu itu kalau di Jakarta itu mereka udah lebih ini ya, maksudnya paperless gitu. Untuk menyusun dupa ini udah pada rata-rata udah paperless gitu. Bahkan ada edupaknya gitu. Sudah ada edupaknya gitu. Kalau kita itu arahan dari kinerja kayak gitu arahannya gitu, makanya nanya juga gitu. Tapi kalau di sini kayaknya masih masih manual, kita mengumpulkan gitu gitu. Nah, kira-kira Bu Rem bisa ditanggapi Bu Rem? Boleh share sedikit Bu Roza? Ya. Sama dengan yang disampaikan oleh Bu Roza tadi, mungkin kita menuju ke sananya baru ya Bu Roza ya. Karena mungkin akan memudahkan kita seandainya kalau kita sudah susun mulai dari hariannya, kemudian bulanannya, mungkin nanti ketika kita lebih mudah lagi gitu ya, memudahkan kita. Mana tahu nanti diminta bukti fisiknya, misalnya kan kita sudah ada gitu ya. Jadi mungkin menuju ke edupak nantinya, mungkin ya Bu Roza. Mudah-mudahan mungkin seperti itu. Tapi saya sendiri bisa memastikan itu, tapi sepertinya kalau dilihat dari isiannya kan hampir sama dengan usulan kepangkatan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan begitu Bu Rem. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi dengan laporan karya inovatif. Ya, laporan karya inovatif ini tadi katanya maksimal 50% dari angka kredit yang akan kita ajukan. Ya, apa saja ini? Ini biasanya waktu kemarin itu diberikan untuk guru SMK, tetapi alhamdulillah kami dapat juga ya. Yang mana yang karya inovatif itu laporan pembuatan dan penggunaan karya teknologi tepat guna. Ya, ini rata-rata guru SMK sering nih membuat bahan. Ya, ada teknologi tepat guna, karya hasil rancangan, pengembangan, percobaan, bahan sistem teknik tertentu, ya. Jenis-jenis teknologi tepat guna, ya ini dia. Program aplikasi komputer, alat atau mesin, hasil eksperimen atau percobaan sains atau teknologi terapan, hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen atau pengembangan olahraga. Ciri-cirinya, ya mungkin kayaknya kita sepertinya jarang ya yang membuat ini. Oke. Biasanya dilengkapi video atau film, hasil pengembangan dalam compact disk atau flash disk, lengkapi dengan foto, lengkapi dengan soft copy program,
hasil laporan pembuatan dan penggunaan alat mesin ya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada yang membuat apa saja terserah ya. Bila digunakan di masyarakat, dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Jadi mungkin bisa jadi sebenarnya bisa saja gitu. Bapak Ibu membuat ini alat ini gitu, kemudian digunakan, kemudian diberikan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan, nah itu bisa dijadikan bahan untuk naik pangkat. Kemudian kategori kompleks dapat 4, kemudian kategori sederhana dapat 2. Nah, ini menentukan kompleks atau sederhananya itu ada panduan juga nanti. Nah, ini contohnya alat pengiris bawang otomatis ya, bikin yang begini. Nah, ini juga dapat dapat angka kreditnya. Lanjut, jenis dan jumlah karya sains atau teknologi. Kalau kompleks nilainya video minimal 60 menit, kalau sederhana 30 menit. Nah, program 1 unit, karya alat mesin sederhana, serbaguna 1 unit ya. Ya, oke. Kompleks minimal di tingkat kelurahan. Nah, sederhana minimal di tingkat sekolah. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Format laporan pengembangan metodologi pembelajaran pembimbingan manajemen atau olahraga ya. Enggak usah ya. Laporan eksperimen, enggak usah. Oke, tanjuan pustaka, aplikasi komputer. Nah, ini contoh 68 model pembelajaran inovatif dalam K13. Nah, ini formatnya. Contoh alatnya ya. Nah, selanjutnya ada laporan penciptaan karya seni. Ya. Seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental dan edukatif, spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan baik secara individual maupun kolektif. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang ini, yang seni ya, ciptaan karya seni. Jenis karya seni. Nah, ini dia. Seni sastra. Bapak dan Ibu membuat novel, membuat kumpulan cerpen, membuat kumpulan puisi, membuat naskah drama atau teater atau film. Nah, ini jenis karya seni. Mungkin seperti ini Ref nih udah banyak nih kayaknya kumpulan puisinya, kumpulan cerpennya juga udah ada. Selanjutnya ada seni rupa, ada kriya kayu, logam, kulit, keramik, benda souvenir, lukisan, patung, ukiran, baliho. Kemudian desain komunikasi visual seperti sampul buku, seperti poster, brosur, fotografi, animasi, film, company profile dan sebagainya. Seni musik, lagu, aransemen lagu. Nah, bahkan seni busana, Bapak dan Ibu, busana pria, wanita, anak-anak dan lain-lain. Awalnya nggak kepikiran ya, sampai bahwasanya oh bisa ya, ternyata ini dijadikan apa gitu, dijadikan jenis karya seni gitu. Nah, tergantung membuat laporannya aja lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, seni pertunjukan, ada teater, ada tari, ada sendera tari, ada ensemble musik. Ini contohnya. Nah, bahkan ini ada yang gelang-gelang ini juga termasuk karya seni. Nah, musik dan puisi ngabuburit. Nah, oke. Yang bagi yang suka berpuisi-puisi. Ini contohnya. Bukti fisik disertakan langsung tanpa laporan. Jadi langsung aja, ada buku, ya udah buku. Ada novel, ya udah novelnya. Ada kumpulan cerpen, ya kumpulan cerpennya. Langsung aja nggak pakai laporan. Nah, kira-kira begitu. Lanjut, bukti fisik disertakan laporan dan menulis langsung. Nah, ini disertakan langsung dan menulis laporan. Seni rupa, seni desain grafis, poster, brosur, fotografi. Kalau ini musik rekaman seperti lagu, aransemen musik. Bukti fisik tidak disertakan langsung. Dikirim berupa foto dan video dan menulis laporan. Ada foto, ada video, ada laporan. Seni rupa, busana, kemudian seni pertunjukan. Pemberian angka kredit kalau kompleks 4, sederhana 2. Jenis sastranya, kalau buku novel 2 judul, 2 judul. Kategori kompleks 2, nilai kreditnya 4 ya. Kalau 1 berarti nilainya 2. Nah, begitu juga ke bahannya. Roza. Ya.
Halo. Ya, ya, ini Ref. Sambil menunggu ya. Menunggu apa nih? Oke. Bapak Ibu, mungkin kita semua kan di sini ada tadi yang disampaikan oleh Bu Roza mengenai kumpulan puisi, cerpen, kemudian ada novel dan sebagainya. Ini usul ya, bagaimana Bapak Ibu kalau kita buat bersama-sama satu buku kumpulan antologi pengalaman kita selama mengajar di pandemi kemarin itu ya, selama kita PJJ. Mungkin satu orang satu cerita atau satu pengalaman, nanti kita compile menjadi satu buku. Kita usahakan nanti akan dicarikan linknya supaya kita bisa bukunya buku ber-ISBN sehingga bisa juga dihitung angka kreditnya. Tapi mungkin bisa kita lihat nanti, tolong dilihatkan Bu Roza kalau kita bikinnya bersama berapa nilainya. Selain itu mungkin Bapak Ibu kalaupun misalnya kecil sekalipun, minimal kalau kita sudah menulis ini akan sangat bermanfaat bagi kita karena dengan kalaupun kita tidak ada lagi, tulisan kita masih ada dan bisa dinikmati oleh orang lain. Berarti sama juga dengan ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat dan ingin kita sama-sama buat satu buku, mungkin ceritakan pengalaman Bapak Ibu yang menarik selama selama pandemi ini. Mungkin cuman beberapa halaman saja, mungkin 3 halaman cukup masing-masing orang. Kalau kita banyak kan bisa terkumpul banyak jadi satu buku. Itu idenya. Kalau setuju nanti kita coba realisasikan. Gitu ya Popo. Setuju nih. Setuju gitu. Setuju sekali. Kayak setuju Bu Pengawas. Rasanya kadang daripada curhat di FB gitu, mending kita bikin apa? Prosa tuh bagus tulisannya. Sering sih maksudnya ada ide gitu, kepikiran terasa gitu. Tapi cuma kayaknya sekarang masih ke ke FB aja gitu apanya Uni gitu kan. Sekarang mari kita coba ke ini. kita coba FB-nya. Ya, kira-kira begitu sepakat sih ini Ref gitu untuk ya. Bisa nanti kita buat kelas menulis ya untuk kalau kemarin ada tuh yang dari Tanah Datar kalau nggak salah Bu Eva namanya. Tapi beliau guru SMP sih. Itu udah beberapa buah buku yang diterbitkannya gitu yang sudah dibuatnya dan udah sampai ke nasional juga gitu. Nanti mungkin bisa jadi kita minta bantuan nanti sama beliau untuk kelas menulis atau bagaimana gitu, atau ada narasumber lain yang Bu Ref kegiatan selanjutnya. Yang di SMA 15 itu kan ada narasumber dokter itu tuh. Narasumber SMA 15 ada nih, podcastnya juga ada. SMA 15 itu curhat FB. Bukan SD. Yang satu lagi juga bisa, teman yang satu lagi juga bisa tuh yang baru pulang dokter. Aduh ya. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Intermezzonya selesai. Ya, ini karya seni tadi ya. Kalau ibu-ibu suka nih, ya. Kemudian ada ada film. Kalau 30 menit kategori kompleks, kemudian kalau 5 menit kategori sederhana, ada baliho, ada poster. Selanjutnya ada lagu. Nah, kemudian ada naskah aransemen. Siapa ya yang suka membuat ini? Mungkin guru kesenian nih bisa nih sebenarnya. Kreasi busana 10 jenis, 5 jenis. Ya. Lukisan patung, ya. Ini panduannya. Ini judul drama, satu judul teater, sendera tari, drama. Oke, lanjut. Ciptaan karya seni. Nama judul. Nah, ini dia. Laporan pembuatan dan penggunaan alat pelajaran atau peraga. Jadi ini kategorinya karya inovatif apa? KI ya, karya inovatif. Ada ini dia contohnya Bapak dan Ibu nih. Ini yang seperti ini, ya. Pengertian alat peraga pelajaran atau peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah pada umumnya. Catatan,
Alat pelajaran atau peraga sama dengan media pembelajaran. Sama dengan media pembelajaran, sama dengan media pendidikan. Nah, ini jenis-jenisnya. Bikin poster, bikin gambar. Nah, itu dia jenisnya adalah alat peraga. Membuat alat permainan pendidikan, kita bikin game. Nah, berarti itu juga alat peraga pendidikan. Model, benda potongan atau film, atau animasi, atau alat bantu pelajaran. Nah, kemarin ya, oke, ciri atau karakteristik alat pelajaran yang sesuai seperti memperjelas konsep, teori, cara kerja dalam pembelajaran, bimbingan di sekolah atau di dalam maupun di ruang kelas. Ada unsur modifikasi, inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Kemudian kriteria alat ini berfungsi untuk memperjelas konsep, teori, cara kerja tertentu dalam pembelajaran atau pembimbingan. Harus sesuai dengan tugas mengajar atau membimbing guru yang bersangkutan. Bukti fisiknya, ya. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran atau peraga yang dilengkapi dengan foto atau video pembuatan dan penggunaan. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran atau peraga yang dilengkapi dengan alat pelajaran atau peraga tersebut bila alat peraga tersebut memungkinkan untuk dikirim. Jadi kita kirim ya. Kategorinya ada yang kompleks, ada yang sederhana. Nah, salah satunya itu sebenarnya yang seperti yang yang Rosa buat kemarin itu, video ini ya seperti ini, video ini minimal 30 menit, nilainya cuma 2. Kalau minimal 15, nilainya cuma 1. Nah, saya kayak kemarin video-video yang kita buat di YouTube, kalau 30 menit kita sebenarnya bisa dapat 2. Dengan cara menyertakan laporan. Ada laporannya di situ. Oke, ini kemarin karena nggak sempat nih, aduh, terbuang beberapa buah ini, angka kredit. Lanjut, format laporan pembuatan alat pelajaran. Ini laporannya ya, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, dan daftar isi. Nggak sebose ini. Nah, nggak seribet bikin PTK sih Bapak dan Ibu ya. Nih, nama atau judul karya, tujuannya, manfaat, rancangan karya, dilengkapi dengan diagram, alir, atau skema rancangan produknya. Prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian lampiran. Lanjut. Kemudian laporan pembuatan dan penggunaan alat praktikum. Ini alat praktikum, rata-rata orang biologi nih, atau apa, maaf, IPA, atau kita juga bisa ya sebenarnya membuat ini, alat, apa sih namanya, membuat kartu, ya, mirip-mirip Scrabble atau apa gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan alat peraga. Ya. Selanjutnya, jenis alat praktikum ada sains, fisika, kimia, biologi, mesin, listrik, sipil, dan lain-lain. Oke, ini contohnya Mas Poli. Oke. Lanjut, apalagi kriteria alat praktikum. Nanti boleh Bapak dan Ibu bacalah lebih apa. Pemberian angka kreditnya. Standarnya. Kemudian ada ini lagi, ini dia. Bu Ref, mungkin selanjutnya ada laporan hasil kegiatan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Bu Ref, mungkin apa namanya, mau minta apa namanya, masukan sama Bu Ref, karena kita mungkin beberapa di antara kita pernah membuat ini ya, membuat soal, apakah nanti ini bisa kita masukkan sebagai angka kredit misalnya. Nah, ini pengertiannya ya. Meliputi penyusunan standar atau pedoman atau soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi termasuk kabupaten atau kota. Nah, misalnya soal kita dipakai di kabupaten atau kota, berarti ada bukti fisiknya. Nah, apa saja? Laporan kegiatan, naskah standar, soal, pedoman, juknis tingkat nasional ke provinsi atau kabupaten. Surat tugas dari kepala sekolah bahwa guru mengikuti kegiatan tersebut, kemudian surat keterangan panitia, Bu. Bapak dan Ibu. Misalnya kalau kayak apa, siapa yang semester lalu membuat ini, kita mintakan SK-nya. Ya, penyelenggara penyusunan standar soal atau pedoman. Nah, ini udah bisa menjadi karya inovatif kita. Nah, udah lanjut. Jenis dan jumlah kegiatan, ya. Kalau penyusunan standar, setiap satu atau beberapa kegiatan nilainya 1 dengan judul yang sama. 1 tingkat provinsi, kabupaten, kota nilainya 1. Penyusunan soal juga begitu. Lanjut, format laporannya ini dia. Jadi setiap kegiatan itu buat laporan. Ada halaman judul, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi,
ya, bagian isi nama kegiatan, tujuan, manfaat, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, lampiran. Surat tugas, sertifikat atau surat keterangan mengikuti kegiatan dan dokumen hasil kegiatan. Ya. Mungkin ini yang paling sering menemukannya itu ini dia salah satunya sertifikatnya ini ya. Dari dokumen hasil kegiatan. Dokumennya berarti soalnya yang sudah kita buat. Oke, contoh tingkat nasional penyusunan soal UN, contoh di tingkat provinsi penyusunan soal tryout, soal ujian sekolah di tingkat provinsi. Ya, terima kasih, selamat bekerja. Nah, alhamdulillah selesailah satu bahasan dari jam 2 sampai jam 15.34. Kita baru membahas tentang PKB saja baru Bapak dan Ibu. Monde. Iya kemarin karena ini belum lagi jam loh 3. Belum lagi PKG sama dupa ya. Nah, belum. Berarti masih harus ada lanjutannya tuh Zah. Banyak ya. Ya, itu dia. Ada ininya. Oke. Mungkin kita masuk kemana lagi ya? Atau udah semua ya? PKG-nya belum ya? Belum PKG, belum dupa juga belum. PKG lagi. Sebentar. Laporan PKG. Nah, kemarin ini nampak nggak Bapak dan Ibu? Yang ini. Sekarang nampak Bu. Ini sebenarnya waktu kemarin itu Jakarta itu kami itu dikasih ujian simulasi untuk kenaikan jabatan itu. Misalnya kita mau ke 3C itu harus ada ujiannya. Nah, ada ujiannya itu mirip ujiannya dengan ini. Kita kan misalnya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bukan misalnya lagi ya. Mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kita dikasih ini loh Bapak dan Ibu, soal yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Soal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, kalau nggak salah waktu itu berapa soal ya? 60 soal kalau nggak salah. 60 soal. Saya dikasih soal 60 buah soal. Dan itu levelnya level UKG semuanya. Kita pernah ikut UKG kan Bapak dan Ibu. Itu levelnya seperti itu. Saya aja waktu itu dari 60 soal itu cuma mampu menjawab 40%. 40 buah soal. Hanya 40 soal yang betul dari 60 itu. Jadi mungkin ya nggak tahu berapa ininya. Kayaknya masih dan itu waktu itu dan mereka tapi sepertinya sekarang belum berlaku gitu. Karena memang ini yang masih ikut itu masih dari 3B ke 3C ya, yang di Jakarta ya. Tapi nanti kalau seandainya ini berlaku di kita, berarti kita setiap kali mau naik jabatan kita wajib mengikuti UKKJ namanya, ujian kenaikan jabatan. Nah, itu informasinya. Tapi so far udah 2 tahun nih masih belum berlaku ya. Oke, kita lanjut dengan berkas laporan PK guru. Ya, laporan penilaian kinerja guru. Ini waktu itu Bapak dan Ibu, ibunya bilang ya, ada tambahan ya. Ini ada informasi instrumen PK guru, ada suplemen PK guru dan kehadiran. Nah, ini yang berbeda itu dari yang dari 2013 dengan 2016 itu tentang kehadiran. Kemudian ada pelaporan PK guru, kemudian permasalahan pengajuan dupa untuk pembelajaran. Ya, ini posisi PK guru pada Permenpan RB nomor 16 yaitu pembelajaran bimbingan tugas tertentu ya. Nah, keterkaitan PK guru, PKB, SKP dan PAK. Nah, ini dia. Hasil PKB ya, hasil PKG salah satu capaian SKP, bahan evaluasi diri, berkas laporan PK guru sebagai portofolio PAK, sosialisasi hasil PKG, pelaksanaan PKG dan PKB, penjaminan mutu PKG, pengamatan PKG. Laporan PK guru untuk dupa ya. Oke, nih perangkat PK guru yang biasanya dari tahun 2010 yang kita pakai sekarang itu masih 2010. Tetapi yang kemarin yang diapakan ke saya itu 2016. Dan alhamdulillah masih belum berlaku sih, kita masih pakai yang 2010 gitu. Nah, yang untuk 2010 ini ya ini dia pedoman pelaksanaan penilaian kinerjanya yang pada tahun 2010 diganti dengan yang ini Bapak dan Ibu yang Jakarta Mei 2016. Tapi kita masih pakai yang ini. So far masih pakai yang ini. Ya. Perbedaannya PK guru yang 2010 dengan PK guru 2016.
PK Guru 2010 itu hanya terdiri dari 3, yaitu PK Guru kelas atau mapel, PK Guru BK dengan PK Guru dengan tugas tambahan. Tetapi nanti ketika ini berlaku, PK Guru 2016 itu akan ada PK Guru kelas atau mapel, PK Guru BK, PK Guru TIK, PK Guru PAUD, PK Guru PKPK, saya nggak tahu PKPK ini apa ya. Lanjut PK Guru dengan tugas tambahan, jadi 6. Ya. Kemudian instrumennya itu loh yang berbeda itu ini komponen penilaian kinerja guru. Kalau guru kelas atau MGMP kita biasanya 14, kalau guru BK 17, guru TIK 12, guru PAUD 15, guru PKPK 14. Nah, sementara sejauh ini masih 14 yang kita pakai ya. Suplemen PK guru. Nah, untuk guru mapel biasanya sekarang malah ditambahkan peserta didik. Ya, biasanya kan kita aja ya, maksudnya ketika masuk kemudian di supervisi, nah itu aja. Tapi sekarang yang untuk 2016 dan itu belum berlaku, belum saya lihat berlaku, menggunakan peserta didik, ada instrumen dari teman sejawat, kemudian tambahan dari orang tua peserta didik. Kalau untuk guru SMK, ada peserta didik dari teman sejawat, dari orang tua, kemudian ada dunia usaha atau industri, atau dari DUDI. Ini 4, di samping 14 tadi, tambah lagi yang ini. Ya. Kemudian yang PAUD ada teman sejawat, kemudian dari orang tua atau peserta didik. Peserta didik, teman yang PKPK juga begitu. Kemudian tambah lagi kehadiran. Ya, kehadiran Bapak dan Ibu. Ini kemarin udah sampai ke rumus-rumusnya kami belajar ini. Ya, kita lanjut proporsinya. Nah, biasanya kita proporsinya ini kalau untuk guru mapel ya, kita kan berada di sini nih. Biasanya kita kan berada 100% di sini. Ya, atasan, kepala sekolah, pengawas utama biasanya kan 100% di sini. Tapi kalau seandainya ini berlaku, maka peserta didik nanti akan ada angket dari anak-anak kita bahwasanya guru kita nih kayak gini loh. Nah, ini penilaian siswa kita terhadap kita masuk ke PK kita 10%. Dari guru dan teman sejawat 10%. Dari orang tua 10%. Jadi jumlahnya persentasenya adalah sekitar 100%. Ya. Nah, itu kalau seandainya berlaku. Tapi sekarang masih belum ya. Kemudian yang ini juga yang kita lihat yang dari guru SMK, mana guru SMK misalnya. Ini ya yang dari DUDI, ada yang dari DUDI, dunia usaha. Nih. SMA SMK ya masih ya. Guru produktif ada yang 5%. Ya. Oke. SMK. Ini ada penilaian kinerja guru ini mereka udah ngasih apa loh Bu Ref? Oh, udah ngasih aplikasi waktu itu ke kami gitu. Udah ngasih aplikasi penilaian kinerja guru itu, jadi nanti ada angketnya nanti ada formnya gitu yang dibagikan ke siswa, nanti isinya apa saja ya. Oke. Ini instrumen PK guru mapel atau kelas. Dan seperti biasa. Nah, ini nih yang perlu kita persiapkan juga nih, mulai dari lampiran 1A. Ya. Saya dulu dapatnya nggak seperti ini. Nggak ada lampiran-lampiran gitu ya. Nah, rupanya di provinsi dia minta lampiran 1A. Nah, ini nanti tolong aja copy langsung isinya ini aja. Kemudian ya, lampiran 1A ini dia ya. Nah, kemudian kita seperti biasa ini lampiran 1B. Nih ada yang kotaknya ini ya, kita isi nanti. Kemudian lampiran ya. Coba. Nah, ini waktu itu diisi nomor fakta. Nah, ini juga salah satu perbedaan antara ini yang saya bilang yang di provinsi dengan yang di ini. Tanggapan penilai terhadap dokumen dan atau keterangannya itu diisi nomor fakta. Nomor fakta itu catatan yang ini loh. Misalnya Bapak dan Ibu ada apa kita masuk apa sih namanya? Pengawas masuk, kemudian mereka memberikan catatan ya. Catatan misalnya untuk instrumen 1. Nah, dia ya. Lihat dia. Ketemu dia. Misalnya 1A ya, yang untuk apa? Instrumen 1 isinya apa gitu kan. Kompetensi 1 isinya kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nanti kan ada panduannya tuh. Ini juga kebetulan dikasih kemarin semuanya. Apa sih yang diisi gitu? Apa sih yang diisi di kompetensi ini? Apa yang diamati oleh pengawas pada kompetensi ini? Ada panduannya juga. Nanti mungkin boleh Bapak dan Ibu, insya Allah saya bagikan linknya. Lampiran 1B,
Ya, lanjut. Nah, ini seperti biasa nomor mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik. Nah, ini yang diisi apa? Oh, berarti si A bisa apa gurunya bisa mengenali yang mana anak yang ceria, yang mana yang anaknya apa sih temperamen yang segala macamnya lah gitu. Kira-kira seperti itu. Lampiran 1C, ya ini juga nilai PK guru. Lampiran ini MP ya. Ini untuk peserta didiknya ya. Kuesioner, tapi ini belum berlaku. Ini harapan orang tua terhadap guru. Format penghitungan angka kredit. Nah, ini ada lagi apanya ada panduannya Bapak dan Ibu apakah udah paham dari 3B ke 3C berapa angka kreditnya paketnya ya 3C ke 3D nah, nanti ada di apa di sini ini yang baru nih oke nah, ini untuk daftar kehadiran Bapak kehadiran guru ini juga ini PK guru itu dimasukkan ininya ini sanksi tidak masuk kerja bagi PNS kalau 5 hari 5 hari ya 5 hari ini 5 kali 8 jam berarti 5 kali 8 jam 5 kali 8 jam berarti 40 jam berarti diberikan teguran lisan ya 6 sampai 10 teguran tertulis termasuk terlambat Bapak dan Ibu seandainya kita terlambat 10 menit setiap hari nanti diakumulasi berapa jadi berapa jam gitu ya jadi berapa hari dia nanti ini adalah sanksinya ada teguran lisan teguran tertulis dan seandainya lebih dari 46, Bapak dan Ibu diberikan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi ini PK guru ini makanya diintegrasikannya ke ini ke penilaian kinerja guru. Jadi mungkin apakah terlambat, tidak masuk. Nah, integrasinya ke sini. Tapi so far belum apa sih? Belum ada apa? Ya maksudnya gimana ya belum ada sosialisasinya ke kita gitu dari pusat. Oke, ini cara penghitungan presentasi kehadiran. Nah, ini dia. Januari misalnya tidak hadir 1 hari. Maksud tidak hadir 1 hari ini bukan izin ya, bukan izin atau sakit, tetapi alfa tanpa keterangan. Ya, tanpa keterangan. Nah, ini berarti tidak hadir. Oke, jadi hadirnya berapa presentasinya? Laporan kendalinya. Nah, oke, ini sudah tadi. Angka kredit yang harus dicapai. Oke. Konversi nilai kinerja. Mungkin udah biasa ini. Nah, ini dia. Dulu bimbingan konseling ya. Ke A, ke B. Sebentar. Ini juga nih. Jam wajib mengajar. Oke. Ini ada hitung-hitungannya ya Bapak dan Ibu. Susah juga menerangkan satu persatu. Ya. Tapi ini yang baru sih. Coba saya bukakan yang lama ya. Ya nih. Oh ya lagi azan. Nanti dibagi bahannya ya Za. Oh nih. Kemudian mungkin karena sudah azan juga gimana nih? Gimana? Moderator, Niwit. Boleh Niwit. Udah kode-kode Niwit dari tadi nih. Belum ada yang mau sampai nih. Oke, presentasi. SMAN. Niwit. Link absen nah. Saya kirim lagi.
Popo. Oh iya nah. Kak nggak bisa ngubungin Miroza. Oh iya bentar. Lupa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Halo Bu. Bu Roza, kita mulai lagi. Ya, ayo. Oke. Ya. Mungkin sedikit ya, enggak banyak lagi ininya. Mungkin yang ini angka kredit yang harus dicapai. Nah, ini mungkin angka kredit yang harus dicapai. Misalnya Bu Dona mau dari 3B ke 3C. Nah, jadi angka ininya harus 9,5. 9,5 di PKG kita ini. Kalau kita mengajar 24 jam berarti 9,5. Kemudian kalau kita 3C mau ke 3D. Sharing screen-nya belum Bu Roza. Sorry. Ya ampun ya. Bentar. Sedikit mungkin tambahannya lagi angka kredit yang harus dicapai. Ini angka kredit yang harus dicapai itu kalau dari 3B ke 3C ini ya 9,5 ya kita isikan di PKG kita. Kemudian di yang 3C ini 20,25. Nah, kemudian 3D 19,5, 4A 29,75 dan seterusnya. Nah, ini kita tuliskan di PKG kita yang 14 kompetensi tadi. Bapak dan Ibu. Kemudian apa lagi ya? Ini contohnya, saya kasih satu buah contoh. Gimana sih nyusun dupa itu ya? Saya juga beginner. Apa? Ini. Oke, kopi-kopi. Bu Roza balik ke yang tadi sebentar. Oh, sebentar. Oke, boleh. Halaman tadi. Ini. Nah, yang ini angka paket nih, lihat yang 3B kan 9,5. Ya, kan angka paket. Nah, itu di rank itu kan baik ya. Ya, waktu itu nggak dapat materi juga. Jadi itu tuh baik. Nah, amat baiknya ada lagi nilainya di atas 2 sampai maksimal itu kalau 3B itu kalau nggak salah 12,5 gitu. Jadi ini artinya apakah nilai minimal atau nilai maksimalnya memang segitu untuk yang di kredit yang di golongan 3B itu gitu. Ini tadi itu ada di apa sih di mana ya? Penghitungan angka ini memang betul Bu Dona, ada yang pengalinya 125 kan? Ya, ini. Yang ini kan? Iya. Ya. Angka PK guru, misalnya angka 1 tahun per 119, angka kredit per tahun ini kali 24 per 24 per 24-nya maksudnya jam mengajar. Jam mengajar kita kan misalnya 24. Atau ada yang 30 per 24, hitungannya tetap 24 gitu. Kali 125%. Nah, ini dia maksimalnya segini. Ya. Ada yang ini. Apa lagi ya? Ini NPK-nya. Yang skala konversi ini ada yang 125, yang pengalinya 125 kan. Ada yang pengalinya kali 100% gitu kan. Tapi kalau saya nggak berani meletakkan amat baik. Mungkin letaknya di baik aja. Lanjut yang tadi. Ya, dikali 125 bagi 4. Nah, ini dia angkanya 1 tahun pembina ya. Nah, ini ada beberapa nih, nanti boleh Bapak dan Ibu baca-baca apa sih namanya? Cara mengininya. Tapi yang simpelnya kayak gitu aja tadi. Simpelnya tadi kalau saya gitu aja. Misalnya ini kita 9,5 ya udah 9,5 aja. Ya. Atau yang ini ada yang 25 ya di sini ya, yang amat baik ini. Ini ada 12,5, ada yang 11,5. Atau yang 20,25 atau 25 gitu. Tergantung beda golongan itu. Iya, beda golongan beda itunya. Tergantung golongannya. Tergantung dari golongan apa ke golongan mana gitu. Nah, itu cara apanya. Untuk yang di PK. Ada lagi Bu Dona? Saya rasa mungkin udah itu aja kali ya. Ini termasuk dengan SKP juga nih. Waduh. Tapi masih pusing. Pusing. Kemarin pulang dari sini ditunjuk sama Bapak Kepala Sekolah menjadi ini. Sekretaris PK Guru. Nah, jadi PK Guru ini alhamdulillah kami kumpulkan kan karena memang disupervisi ya.
yang dikumpulkan. Jadi udah 2 tahun. Jadi nanti kalau mau naik pangkat, ya udah cari ini filenya ada di sini. Nah, kalau bapak dan ibu ada filenya di sini, ambil aja fotokopi, kembalikan. Jadi nggak biar dokumennya terkumpul gitu. Ini untuk membantu kawan-kawan yang naik pangkat. Biasanya biar nggak berserakan. Nah, itu yang kalau dari sekolah apanya. Ada pertanyaan bapak dan ibu? Udah apa nih? Udah banyak sih sebenarnya. Saya tutup dulu. Saya tutup dengan mohon maaf. Tapi request Niza, apa Kak Popo? Request ya? Mungkin untuk SKP ini kita perlu satu waktu langsung praktek gitu. Karena semua kita kan pasti setiap awal tahun kan pasti bikin SKP itu. Iya. Tapi jadinya apa benar-benar langsung nggak teori aja ya, gitu. Kalau Oza kayaknya SKP kurang paham juga sih Kak. Nggak sampai itu kali kemarin gitu ya. Apalagi ISKP ini belum dapat ini malah. Tapi kalau PK boleh, PKG atau DUPA boleh lah gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita pokoknya ada ininya lanjutannya workshopnya ya. DUPA kayaknya, isian DUPA kayaknya. Kalau isian DUPA, nah ini aja. Iya, pengisian DUPA kayaknya untuk yang sesi kedua. Ya, ini ya seperti biasa. Atau tugas deh, boleh jadikan tugas sekarang. Iya benar. Oh gitu. Coba Bapak dan Ibu berlatih. Saya kasih satu buah ini ininya. Ini DUPA ini ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Jadi ini misalnya kayak yang punya Oza ini kan 2017, lampiran 2-nya ini. Oke. Ini kan ada nih 9,5. Nilai PK gurunya. Lampiran 3. Kalau ada pengembangan diri buat. Nah, ini kayaknya nggak ada nih, kosong. Ya. Lampiran 4 sebagai anggota aktif ini PGRI. Ini untuk penunjang. Ya. Nah, silakan berlatih. Ya intinya sebenarnya gimana ya Bapak dan Ibu, kayaknya kalau kita borong sekali 8 tahun mengerjakannya ya asli pusing. Tapi kayaknya kalau cuma sekali setahun, mulai dari kayaknya sekali setahun aja deh. Udah nggak sesulit inilah. Ya misalnya yang lama, ini kan kita Bapak dan Ibu punya Pak yang lama kan? Pak terakhir naik pangkat ada nih. Masukkan nilainya. Saya coba-coba aja kemarin tuh. Wah, ternyata betul. Alhamdulillah. Ini misalnya sarjana S1. Kalau Bapak ini ada yang baru, nah udah masukkan di sini. S2 yang baru berapa? Nanti dia nambah ke sini. Ya. Ini yang kita yang isi, nanti tim penilai yang sebelah kanannya. Lanjut melaksanakan proses pembelajaran, berapa angkanya yang lama di penilaian yang lama. Nah, berarti kalau baru yang tadi kan misalnya 3C berarti 9,5. Ini paket tadi nih. Nah, paket ini menjadi ke bawahnya sampai ke bawah sampai sini. Jadi menjadi pembimbing pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya guru sekelas. Ini paket semuanya nggak usah diisi. Awalnya ragu kan menjadi wakil atau gimana gitu kan. Tapi ini paket. Kemudian ini pengembangan PKB berkelanjutan. Yang bagian PKB tadi Bapak dan Ibu. Yang pertama kan PKG. Ya, yang kedua PKB. PKB kita misalnya ini tahun lalu, maksudnya 4 tahun lalu udah ada 5 angka kredit kita. Misalnya ada 3 sertifikat yang kita dapat. Nah, jadi 5 masukkan yang lama ya. Kalau nggak ada yang tahun ini kan tadi, yang ini kan kosong nih, nggak ada. Yang ini kosong kan, nggak ada. Berarti nggak dimasukkan. Nah, 5 tambah 0, tetap di 5. Kemudian menjadi melaksanakan publikasi ilmiah. Ya, yang lama 2. Ini kan judulnya banyak nih. Ada yang ini. Nanti ada panduan DUPA-nya. Sekali nanti Roza kirim aja. Yang mana? Yang tadi yang PKB yang panjang-panjang tadi, yang 10 jenis itu ya. Ini. Buku teks, ABCDE, karya inovatif. Yang tadi. Ini ada nilainya. Nah, kemudian unsur penunjang tugas guru. Nah, misalnya Bapak dan Ibu baru S2. S2 itu kalau nggak salah, kalau baru dia 50 ya nih. 50 ya kalau nggak salah ya. Kalau S2 yang sesuai dengan linear, kalau nggak salah 50. Tapi kalau seandainya 50. Kalau tidak, misalnya kayak Kak Vera M.Com, berarti cuma 5 kalau nggak salah ya Kak ya, 10% ya. 10. 10 kan? 10. Iya, 10 ya kalau nggak salah. Jadi kalau ngambil misalnya S1-nya sastra Inggris, S2-nya juga sastra Inggris juga, berarti kita ambilnya linear berarti 50 gitu, pengisian menjadi apa lagi?
sayangnya MGMP nggak masuk ya Kak. Nah, tapi Pramuka masuk Itu dia. menjadi tim penilaian kredit, menjadi tutor atau pelatih atau instruktur, ada lagi nih. Kemudian memperoleh penghargaan tanda jasa. Nah, misalnya yang 10 tahun, yang 20 tahun, 30 masukkanlah. Nah, itu unsur penunjangnya. Oke. Nah, ini kemarin kami nggak pakai ini sih, nggak pakai pengawas sih. Yang ini bisa dihilangkan aja. Nah, oke. Yang 2018 misalnya. Apa ya? Kebetulan cuma dapat satu sertifikat. Nih, satu. Kemudian yang 2000 berapa ya? Yang agak rajin. Dari 2019. 2019 dapat berapa buah sertifikat ya? Ini ada 3 buah. Ya, 5 tambah 3 jadi 8. Nah, ini untuk PKB-nya. Minimal dia 3 tadi. Pengembangan diri. Ya. Oke, lampiran 2, lampiran 4. Nah, ini lampiran 20. Itu nilai 5 tuh dari mana datanya Bu Roza? Yang mana? Yang diklat fungsional tadi itu? Yang diklat fungsional 5 itu dia yang PKB yang kemarin pengembangan diri, sertifikat-sertifikat yang dari tahun sebelumnya. Berarti totalnya 5 yang sebelumnya. Iya. Coba lihat halaman yang tadi coba lihat. Berapa? 2018. Enggak tahu berapa tadi. Ini kan? Ke atas. Ini ke atas. Iya, dari 5. Itu kan mengikuti diklat fungsional 5, berarti itu yang lama. Iya, yang lama nih. Ini yang lama. Yang baru misalnya kita membuat pengembangan diri, dapat sertifikat 1. Berarti angkanya kan 5 tambah 1, 6. Ini pengembangan diri yang kita buat berarti yang di tahun sebelumnya. Ya, tahun 2013, 14, 15, 16 nanti dia akumulatif dia tuh. Oke, thank you. Ini kan ini ada yang 2017 nih Bu Vera. Bu Vera. Ini. Nah, yang ini nih, nah. Yang ini kan jumlahnya nih. Kan 17. Nah, kopikan yang ini, kopi yang ini. Kopi semuanya yang ini. Jadikan dia awal kopi di sini. Jadikan dia di awal 2018. Yang ini dikopi ke yang lama. Yang lama. Bagian lama ya. Yang lama dia paste. Baru loh. Value. Dah. Nanti baru masukkan yang baru kegiatan kita yang tahun 2018 ini loh. Ini oke. Kemudian yang ini pengembangan diri. Ini ada pengembangan dirinya 1. Atau misalnya dapat 3 nih pas ini udah isi 3. Nah, ini 2019 ini kan udah jadi 6 dia kan, nah. Udah jadi 6 dia kan, jumlahnya udah 6. Nah, yang 2019 ini berarti 6 awalnya ya. Pangkalnya 6 ya. 6 harus ada tuh. Masih 5 tuh. Masih 5 tuh ya. Salah tadi. 5 masih 5. Ya. Oke, coba lah. Ctrl V ya. Ay, betulnya tapi petang teh celek lu. Oke. Masih 5. 5 deh ya. Oke, 2018. Oke, kita copy dulu. Bu Roza, we still have file 2 minutes left, I think. Ya. Oke. Udah gitu aja ya. Copy ke 2019. Nah, jadikan dia yang ini. Jadi masih 5 ya? Masih 5. Oh, udah nih. Ya, ini 5 ya. Oh, ya. Oke. Tapi ini masih 5. Tapi ini udah 6 sih. Delete aja yang ini. Oke, ini harusnya 6 nih. Oke. 6 tambah 3, 9 ya. Oke. Nah, nanti perhatikan nilainya Bapak dan Ibu. Oke, gitu aja lah kayaknya. Udah tinggi nilai Bu Roza, langsung loncat ke 3D. Langsung ke 3D.